Halo, kembali lagi ke pelajaran matematika yang dimana pada hari ini kita akan membicarakan tentang semesta dan diagram Venn. Apa itu semesta dan bagaimana cara kita menggambarkan diagram Venn? Oke. Dari definisi semesta itu adalah keseluruhan atau semua anggota yang dibicarakan pada himpunan yang ditanyakan. Semua anggota yang dibicarakan, nah itulah yang disebut dengan semesta. Semesta itu dilambangkan dengan S. Nah, jadi kalau ada soal diketahui S, seperti contoh ini, diketahui S atau semestanya itu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, berarti semesta yang dibicarakan itu adalah angka dari 11 sampai 20 saja. Sehingga kalau kita mau mendaftarkan anggota dari si himpunan A ini, nah anggota si A itu haruslah bilangan yang didaftarkan oleh semesta. Yuk kita coba kita list yuk. Dimana diketahui himpunan A adalah dia kurang dari 50 dan dia adalah bilangan prima. Walaupun dia bilangan primanya itu kurang dari 50 itu kan banyak, tapi tetap yang kita ambil adalah yang ada pada semesta. Karena diketahui semesta pada soalnya. Nah, yang ada pada semesta ini walaupun dia kurang dari 50, ada 23, 29 dan seterusnya. Tapi tetap yang kita ambil dari 11 sampai 20. Bilangan primanya siapa-siapa aja? 11, 13, 17, dan 19. Berarti anggota si A cuma 11, 13, 17, dan 19 walaupun katanya kurang dari 50. Nah, begitu juga untuk mendaftarkan si B atau himpunan si B. Himpunan si B ini yang diketahui adalah dari 1 sampai 20. Dia lebih besar dari 1, kurang dari 20, dan dia adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil dari 1 sampai 20, tapi karena diketahui semestanya 11 sampai 20, yang kita ambil adalah bilangan ganjil dari semesta ini aja. Berapa bilangan ganjilnya? 11, 13, 17, 15, 17, dan 19. Nah, gitu ya kalau diketahui dengan semesta. Kalau diketahui dengan semesta berarti cukup yang dibicarakan pada semesta itu aja. Misalnya di kelas 7A. Semestanya itu adalah kelas 7A. Nah, kalau ditanyakan himpunan A-nya itu adalah siswa, gimana saya tulis? Semesta A-nya adalah siswa kelas 7A. Nah, himpunan A-nya itu adalah siswa yang huruf pertamanya V. Nah, walaupun di metode itu banyak yang namanya V, tapi karena di semesta dikatakan siswa kelas 7A, berarti anggota dari himpunan A itu adalah si siswa yang huruf pertamanya V, yaitu Vanessa. Nah, begitu ya. Jadi kalau ada semesta cukup dari apa yang ditanyakan atau tentang apa dia semesta itu. Nah, sehingga kalau mau kita cari A irisan B-nya, tinggal kita coret aja yang sama. 11, 13, 17, dan 19. Nah, gitu deh. Itu yang disebut dengan semesta. Lanjut ke diagram Venn.
Apa itu diagram Venn? Diagram Venn adalah gambar yang menyatakan hubungan dari beberapa himpunan. Nah, ini cara menggambarkan diagram Venn. Yang pertama, gambar persegi panjang dengan lambang S di pojok kiri atas. Nah, ini persegi panjang yang besarnya ini. Kemudian ada lambang S di atas pojok kiri atasnya. Kemudian, setiap lingkaran mewakili satu himpunan yang diketahui. Nih, yang warna hijau nih. Berarti dia mewakili himpunan A. Yang warna ungu ini, dia mewakili himpunan si B. Setiap anggota pada lingkaran atau setiap anggota pada diagram Venn ditandai dengan titik atau noktah. Jadi makanya setiap anggota di dalamnya itu ada titik. Ini satu ada titik. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, begitu cara menggambarnya. Jadi contoh soalnya, kalau ada contoh soal, ini bentuk diagram Venn. Ini bentuk diagram Venn-nya. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu karena ada S, ada semesta. Dari mana kita tahu semesta? Ada angka yang di dalam kotak besar. Dia tidak terdapat pada lingkaran. Berarti itu diketahui semestanya. Semestanya itu adalah semua angka yang di sini itu disebut dengan semesta. Berapa aja angka yang ada di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua angka di situ kan? 1 sampai 10. Gak ada yang tersisa, semua kita ambil. Nah, kemudian himpunan si A. Siapa himpunan si A? Himpunan si A adalah yang berada pada lingkaran hijau ini saja. Nah, lingkaran hijau siapa-siapa aja anggotanya? Anggotanya ada 1, 2, 3, dan 4. Ini untuk himpunan si A. Nah, himpunan si B siapa-siapa aja? Himpunan si B adalah yang terletak pada lingkaran ungu. Jadi setiap lingkaran mewakili dari satu himpunan. Himpunan atau anggota dari si B yang berada pada lingkaran si B. 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini maksud dari gambar diagram Venn yang di atas. Oke, kita lanjut. Sekarang kita melihat jenis-jenis dari diagram Venn. Jadi menggambar diagram Venn juga nggak boleh sembarangan. Dia ada jenis bentuknya seperti apa. Kita lihat apa yang membedakan. Nah, ada diagram Venn yang saling beririsan. Arti yang beririsan itu adalah ada anggota yang sama antara A dan B. Kita lihat anggota yang samanya itu ada 12 dan 18. Jadi kalau kita mau membuat diagram Venn-nya, karena dia ada yang sama, ingat cara menggambarkan diagram Venn, kita lihat dulu angka yang sama antara keduanya ini. Tadi sudah dikatakan kalau cara membuat diagram Venn itu kita menggambarkan persegi panjang dengan S di pojok kiri atas. Walaupun gak ada semestanya, tetap kita tulis S. Kalau dia ada yang sama, kemudian di A ini ada yang tersisa anggotanya, berarti kan anggota A tinggal 15, 21, 24. Dan anggota B juga ada sisa 16 dan 20, artinya A dan B memiliki sisa. Jadi gambar diagram Venn-nya itu adalah seperti contoh soal tadi. Nah, ini adalah bentuk diagram Venn yang saling beririsan. Arti dari beririsan itu apa? Yang di tengah-tengah ini, yang ada di A dan yang ada di B. Siapa dia pada soal ini? Ada 12 dan 18. Kemudian yang A kan ada sisa nih, 15, 21, 24. Berarti letakkan dia di lingkaran A. 15,
21, dan 24. Yang B kan ada sisa juga 16 dan 20. Letakkan di lingkaran B 16 dan 20. Nah, inilah yang disebut dengan himpunan yang saling beririsan. Nah, kita lanjut saling lepas. Kalau tadi anggotanya sudah didaftarkan semua, sekarang P sudah didaftarkan. Udah diketahui langsung 7, 8, 9, 10. Tinggal kita cari si Q-nya aja. Antara 7 dan 20 yang merupakan bilangan prima. Antara 7 lebih besar dari 7, 7-nya nggak boleh ikut. X lebih besar dari 7. Lebih besar dari 7 kan 8, tapi 8 bukan bilangan prima. Yang bilangan primanya siapa? 11, 13, 17, dan 19. Antara P dan Q ini ada nggak anggota yang sama? Nggak ada kan? Kalau tidak ada, berarti bentuk diagram Venn-nya itu adalah saling lepas. Maksud dari saling lepas, dia nggak ada irisan. Nah, kalau seperti ini yang disebut dengan bagian irisannya. Yang di tengah-tengah ini, dia disebut dengan bagian irisan. Nah, kalau tidak ada irisan gimana? Berarti dia masing-masing sendiri. P lingkaran sendiri, Q lingkaran sendiri, karena tidak memiliki anggotanya yang sama. Untuk si B anggotanya 7, 8, 9, 10. Untuk si Q 11, 13, 17, dan 19. Nggak ada yang sama kan? Itulah yang dimaksud dengan saling lepas. Nah, kemudian himpunan bagian. Ada bagian, himpunan bagian. Kita lihat dulu, kita daftarkan anggotanya. A, faktor dari 24. Faktor dari 24 siapa-siapa aja? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ini faktor dari 24 kan? Yang habis dibagi 24 siapa-siapa aja? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 14. Anggota dari B siapa-siapa aja? X lebih besar dari 1. X kurang dari 10 bilangan genap. Berarti lebih dari 1 kurang dari 10 bilangan genap. Lebih dari 1, 2 bilangan genap kita tulis. 2, kemudian bilangan genap setelahnya 4, 6, 8, sampai 8. 10 nggak boleh, karena dia yang diminta kurang dari 10. Berarti sampai 8 aja. Cara menggambarkan diagram Venn, kita lihat A sama B ada yang sama nggak? Kita coret kalau ada yang sama. 2 sama, berarti ambil 1 aja. 3 nggak ada. 4 ada. 6 ada. 8 ada. Udah habis semua yang sama. Sekarang kita lihat apakah A ada sisa. A ada sisa 3, 12, dan 14 sisanya. B ada sisa nggak? B tidak ada sisa. Kenapa? Karena semua anggotanya itu berada dalam A. Ya kan? Semua anggota B ini dia ada dalam A, dia tidak bersisa. Atau saya suka bilang B itu dia dimakan oleh si A. Kenapa dimakan? Karena semuanya dilahap, nggak ada sisanya. B dimakan oleh si A. Atau B secara matematika ditulis B nih, C A. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah B himpunan bagian dari A.
Kan B tadi dimakan sama si A. Berarti B-nya itu himpunan bagian dari si A. Cara menggambar diagram Venn-nya gimana? Kalau habis dimakan semua. Yang harus kalian ingat, kalau kita sudah memakan sesuatu, artinya sesuatu itu letaknya ada di dalam kita atau di dalam perut kita. Kita makan es krim nih, kita makan. Es krimnya kan adanya di perut atau di mulut kita. Nah ini gitu juga, karena B-nya dimakan oleh si A, sehingga yang paling besar itu adalah si A. Kenapa yang paling besar si A? Karena si A ini mampu memakan si B. B ini berada di dalam perut si A karena habis dimakan dia semua. Nah, anggota B siapa? 2, 4, 6. Yang habis dimakan semua kan? 2, 4, 6, 8. Nah, B ini kan berada di dalam si A. Berarti si A ini udah kita daftarkan anggotanya 2, 4, 6, 8. Artinya, himpunan A yang hijau ini sudah ada anggotanya yaitu 2, 4, 6, 8. Siapa yang belum ada? Yang belum ada 1. Siapa lagi yang belum ada? 3. Siapa lagi yang belum ada? 12 dan 24. Nah, ini adalah gambar diagram Venn dari himpunan bagian. Syarat dia himpunan bagian, ada himpunan yang dimakan habis. Nggak ada yang bersisa, anggotanya habis semua. Kalau yang beririsan tadi kan ada sisanya, makanya disebut dengan beririsan. Oke, bisa ya dibedakan. Yang keempat, diagram Venn yang saling lepas. Bagaimana? Bukan saling lepas. Gambar diagram Venn yang sama. Contohnya huruf pembentuk kata kasur. Berarti anggota dari himpunan P siapa? K, A, S, U, R. Anggota himpunan dari Q siapa? Rusa, R, U, S, A, K. Ingat cara menggambar diagram Venn, kita cari anggota yang sama dulu. K ada di P, ada di Q nggak? Ada, ada coret. A ada di P, ada di Q nggak? Ada. S ada di P, ada di Q? Ada juga. U gitu juga, R gitu juga. Sehingga anggota bilangan P sama dengan anggota bilangan Q. Kalau dia anggotanya sama, kan sama nih anggotanya, berarti nggak boleh mubazir. Kita cukup membuat satu lingkaran aja. Di sini si P dan di sini juga si Q. Kasih nama ya, P dan Q. Berarti ini lingkaran P. Lingkaran Q-nya ini juga. Kenapa? Karena anggotanya sama-sama anggotanya K, R, S, A, U. Nah, gitu ya. Berarti kalau ada yang sama, kalau dia sama, cukup menggambar satu lingkaran saja dengan nama P dan Q. Di sini himpunan P, di sini himpunan Q. Saya ulangi kesimpulannya. Kalau himpunan bagian, kalau dia habis dimakan semua tidak bersisa, itu artinya himpunan bagian. Siapa yang dimakan? Si B. Berarti B-nya ini berada di dalam si A. Gitu juga sebaliknya. Kalau A habis dimakan sama B, berarti si A-nya berada di dalam si B. Cukup kalian ingat siapa yang memakan siapa. Nah, saling lepas ini dia kalau antara kedua buah himpunan
anggotanya tidak ada yang sama, bermusuhan, dia nggak ada yang sama. Berarti lingkarannya itu terpisah dua seperti ini. Nah, kalau yang beririsan ada yang sama, cuman si A ini ada sisa. A kan ada sisa nih, 15, 21, 24. B juga ada sisa, 16 dan 20. Kalau dia sama-sama bersisa, berarti diagram Venn-nya itu disebut beririsan. Nah, bagian yang disebut beririsan itu adalah bagian yang saya arsir merah ini. Jadi kalau ditanya A irisan B-nya, cukup kalian lihat yang diarsir merah ini siapa dia? 12 dan 18. Kalau ini yang ditanyakan P irisan Q-nya, ada nggak yang berarsir? Nggak ada, berarti ini merupakan himpunan kosong. Nah, kalau ini yang ditanyakan A irisan B, dia yang ada di A dan yang ada di B, tetap 2, 4, 6, 8. Kalau yang ini, kalau ditanyakan P irisan Q, apa aja boleh? K, A, U, S, R. Nah, gitu ya. Berarti saya harap kalian sudah dapat memahami bagaimana jenis-jenis dari diagram Venn. Jadi kalau kalian disuruh minta gambar diagram Venn, gak semuanya diagram Venn-nya berbentuk seperti ini. Tapi ada juga yang berbentuk 3 jenis yang lainnya. Tergantung dari himpunan yang diketahui. Jadi cuma 4 ya jenis diagram Venn. Jangan nanti kalau ada latihan kalian menciptakan jenis diagram Venn yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai bertemu lagi.